Oke. Pulmonary physiology and respiration. Nah, mungkin secara anatomi dulu ya, kalau kita bilangnya sistem respirasi, mungkin dari yang paling luar, yang di bagian luar ada hidung, kemudian masuk ke tenggorokan, trakea, dan kemudian bercabang menjadi lebih kecil ada bronchus, bronchiolus, sampai yang paling kecil gelembung-gelembungnya alveolus atau air sacs di sini, air seks bilangnya ya ini gelembung-gelembungnya yang di sini akan menampung udara yang kita hirup yang kemudian akan masuk ke saluran pembuluh darah yang kemudian nanti akan didistribusikan begitu, akan ditransportasikan ke seluruh tubuh atau ke jaringan seperti itu. Karena ini yang jadi sumber untuk ini ya memecah makanan agar menjadi suatu energi. Dan kemudian nantinya pun juga hasil dari metabolismenya yang berupa udara, di sini itu adalah CO2, dari hasil metabolisme itu akan diangkut lagi oleh darah yang kemudian nanti akan dibawa ke paru-paru dan akan dikeluarkan lewat ini ya, tetap melalui gelembung-gelembung alveolus ini dan masuk ke dalam saluran pernafasan dan kemudian akan dibuang. Dan proses itu terjadi sangat cepat begitu ya. Ketika istilahnya kita proses menghirup masuk kemudian sampai exhalation keluar lagi, itu kan bisa terjadi sangat cepat dan itu tadi itu serangkaian proses itu sebenarnya panjang proses di dalamnya, tetapi terjadinya sangat cepat kayak begitu. Kalau misalkan kita lihat di alveolusnya itu sendiri, di permukaannya itu kan banyak pembuluh darah kapiler di situ, karena kan tujuannya memang harus bisa mencakup kebutuhan tubuh begitu. Oksigen yang diambil dari paru-paru ini harus bisa memenuhi kebutuhannya dari tubuh, sehingga akhirnya secara alami kemudian bagian kecil-kecil alveolus itu terselubungi oleh pembuluh darah kapiler yang kemudian kita bisa tahu nih ketika akhirnya dibandingkan kalau misalkan dia bentuknya besar satu istilahnya paru-paru gitu doang tanpa adanya alveolus, itu akhirnya kan luas permukaannya sangat sempit. Kalau cuma paru-paru, kalian bayangin aja paru-paru itu luas permukaannya berapa begitu. Tapi kalau akhirnya kita lihat lebih detail lagi tadi, ketika ada bentuk alveolus yang memang kecil-kecil, yang itu bentuknya berupa gelembung-gelembung, itu akhirnya akan memperluas permukaan dari tempat pertukaran tadi itu antara oksigen yang dihirup kemudian masuk ke pembuluh darah dan sebaliknya, sehingga akhirnya proses pertukaran itu terjadi sangat cepat karena sangat luas. Kalian bisa bayangkan kalau misalkan luas alveolus itu kalau misalkan semuanya dijumlahkan itu ada berapa tadi saya sempat baca, ada sekitar 50 meter persegi seluas itu, yang kemudian akhirnya kalau dikumpulkan cuma jadi volume paru-paru segitu sebenarnya. Itu yang sangat kalau kita lihat secara anatomi itu sangat fantastis seperti itu. Bagaimana kemudian dengan bentuk dimensi seperti itu akhirnya bisa memenuhi kebutuhan oksigen yang ada di tubuh kita. Kayak begitu. Oke, kita akan masuk ke sini. Ini adalah beberapa istilah-istilah yang kemudian kita akan sering temui ketika kita berbicara mengenai sistem respirasi. Ada dua hal, ada namanya itu ada ventilasi, nanti satu lagi itu ada namanya perfusi. Itu dua hal yang biasanya itu sering ditemui ketika kita berbicara tentang sistem respirasi. Kalau ventilasi itu adalah lebih ke hubungan dari udara yang ada di luar kemudian masuk ke dalam dan terjadi pertukaran gas di sana. Itu yang dari luar masuk ke dalam, itu lebih yang seperti itu disebut ventilasi. Nah, nanti kalau yang tadi yang satunya lagi perfusi, itu lebih dari bagaimana kemudian dari aliran darah akan mengambil dia itu kembali ke area paru-paru untuk kemudian mengikat oksigen. Nah, yang seperti itu ada sedikit perbedaan gitu ya. Kalau ventilasi itu lebih hubungannya sama yang kalau di sini external environment, jadi yang dari luar kemudian akan ke alveolus. Kalau perfusi itu lebih dari bagaimana volume darah yang masuk ke paru-paru kemudian mengambil tadi oksigen.
Dan ini harusnya mereka seimbang begitu antara yang darah yang nanti akan masuk ke paru-paru sama udara yang ke paru-paru kemudian terjadi exchange, itu harusnya seimbang. Nanti ada semacam rasionya begitu yang itu jadi salah satu patokan apakah kemudian ada permasalahan atau tidak. Permasalahannya dalam arti permasalahan nangkep udara dari luar atau bawa darah dari tubuh ke paru-paru, dari jantung ke paru-paru. Nah itu bisa ketahuan permasalahannya di mana ketika rasio tadi itu terganggu seperti itu. Kemudian oksigennya kan di sini dari udara ya. Dan kalau misal di udara kita sebenarnya yang paling banyak kan gasnya itu nitrogen, tapi yang digunakan manusia untuk bernafas adalah oksigen yang hanya sekitar 8% ya. 28% yang ada di udara. Kemudian yang keluar karena hasil dari seperti yang tadi saya sampaikan, dan kalian juga sudah berkali-kali mendapatkan materi tentang ini, baik itu di anatomi ataupun di fisiologi ataupun fisika medis, pasti sudah berkali-kali begitu ya. Kalau misalkan nanti yang akan dikeluarkan itu karbon dioksida. Beberapa istilah yang akhirnya ketemu ketika kita fokusnya untuk melihat ke volume dari paru-paru atau udara yang bisa masuk begitu ya, dan bagaimana pembagiannya. Nah itu ada beberapa di sini, ada sekitar 8. Tapi ada beberapa poin nanti yang penting yang harus kalian pahami, dan itu biasanya sering diulang-ulang begitu. Yang pertama ada istilahnya yang paling ini adalah tidal volume. Tidal volume ini lebih ke volume udara normal yang ada di paru-paru ketika kita bernafas itu yang dipertahankan dia volumenya tetap bisa tadi berubah-berubah. Nah itu yang tidal volume. Tapi kemudian ada yang namanya vital capacity. Vital capacity di sini ini lebih ke tadi secara umum ketika kita bernafas inhale exhale maksimumnya sama minimumnya berapa. Nah, itu tuh yang vital capacity ini. Jadi dia itu penjumlahan antara tidal volume ditambah ada namanya IRV, inspiratory reserve volume, atau istilahnya udara yang ketika kita inhalasi atau inspirasi. Jadi ada udara masuk, maksimumnya yang bisa ditampung ketika kita inhale itu berapa. Nah, itu IRV. Nah, kalau yang ERV yang ekshalasi. Jadi ketika kita exhale menghembuskan nafas sampai maksimum itu berapa begitu. Di sini kalau misalkan kita menghitung volumenya, kalau misalkan yang tidal volume ini sekitar 1 liter di sini, 1 sampai 1,5 biasanya. Kemudian kalau ERV itu sekitar 1 juga. IRV yang lebih ini ya, lebih besar. Kalian bisa bandingkan kayak misalkan kita akan lebih mudah untuk menghirup lebih banyak dibanding mengeluarkan lebih banyak ketika kita bernafas. Kayak begitu. Itu intinya secara normal begitu ya. Jadi 3 ini kalau dijumlahkan itu namanya vital capacity. Kemudian selain itu ada satu lagi namanya residual volume. Residual volume itu kayak misalkan ketika kita sudah inhalasi maksimum, ekshalasi maksimum. Nah, itu di dalam paru-paru kita itu masih ada udara yang tersisa, dan itu yang istilahnya sisanya yang masih tersisa di dalam paru-paru kita itu namanya residual volume. Jadi yang kalau kita udah maksimum nih inhalasi eksalasi, tapi tetap ada volume yang tersisa itu yang sekitar 1,5 sampai 2 liter yang ada di paru-paru, yang itu yang udah memang tersisa di dalam, yang tujuannya nanti biar tetap akan ada yang jadi reservoir gitu ya. Jadi yang masih tetap akan bisa berjalan proses pertukaran gasnya dan lain sebagainya yang ada di dalam. Jadi tetap dijaga, tetap ada begitu, nggak yang habis kosong begitu. Nah, ini semua tadi kalau vital capacity ditambah residual volume, itulah yang disebut dengan namanya total lung capacity, atau ya volume total dari paru-paru kita. Kalau di sini kan sekitar 7,5 sampai 7,5 begitu. Itu orang-orang normal. Tapi ada beberapa case nanti yang bisa kita bahas yang paru-parunya di sini dibilangnya yang mengalami abnormalitas ya, walaupun bukan suatu penyakit mungkin, tapi abnormalitas dalam arti bisa saja paru-parunya itu lebih besar dibanding
paru-paru orang normal seperti itu. Nah, banyak beberapa kasusnya, termasuk yang ada yang unik nanti di Indonesia, yang itu sampai jadi kajian penelitian dunia begitu. Kalau mungkin yang pernah dengar ini suku Bajo, kalau ada yang pernah dengar, itu cukup unik begitu, yang sampai menarik perhatian berbagai peneliti di dunia, yang mengaitkan antara sisi geografik dengan genetik yang dapat merubah genetik seseorang karena memang kondisinya terpaksa kayak begitu. Nanti kita akan bahas. Nah, ini tadi beberapa istilah-istilah yang akan kita sering temui ketika kita membahas tentang sistem respirasi. Kayak gitu. Ini saya sampaikan tadi antara ventilasi dan perfusi. Jadi kalau misalnya ventilasi lebih ke ini ya, tadi kalau di sini udah ini kata kuncinya jelas, supplying the air. Jadi dia yang menyuplai udara dari luar. Kalau perfusion, pumping blood. Jadi yang kemudian yang dipompa oleh jantung masuk ke paru-paru, dan dua ini harusnya rasionya itu nanti mendekati 1 gitu, biar tetap seimbang begitu. Ini digambarkan di sini ya. Jadi yang dibawa oleh pulmonary capillary blood di sini kecepatan pulmonary perfusionnya 5 liter per menit. Kemudian yang udara yang masuk ke alveolusnya atau alveolar ventilation itu juga 5 liter per menit. Jadi perbandingannya itu mendekati 1 begitu. Pada beberapa kasus seperti misalkan kalau misalkan orang itu dalam keadaan hipoksia, nah mungkin kalian sering dengar ya ini akhir-akhir ini hipoksia. Jadi atau sekarang itu namanya yang paling ngetren tuh ini ya, happy hipoksia gitu ya. Jadi istilahnya kadar oksigennya rendah tetapi orang itu nggak merasakan tadi itu. Harusnya kan kalau kadar oksigennya rendah, orang itu kayak semacam nafasnya itu susah atau agak sesek begitu, tapi itu nggak terlalu dirasakan, dan ini jadi salah satu silent death begitu untuk para penderita COVID yang akhirnya nggak ketahuan begitu karena ternyata terjadi happy hipoksia tadi itu, atau istilahnya kekurangan oksigen tapi orangnya tidak menyadari kayak begitu. Ketika terjadi hipoksia hipoksia itu tadi, otot polos yang ada di arteri paru-paru itu akan mengalami vasokonstriksi atau dia akan mengecil begitu ya. Dia akan mengecil ada yang lebih mungkin semacam memompa, bukan mengecil, mungkin akan lebih kan mengalami kontraksi begitu ya, vasokonstriksi. Dia akan memompa lebih cepat agar kemudian semakin banyak darah yang ke paru-paru untuk kemudian menangkap oksigen. Tujuannya seperti itu. Tapi kalau misalkan yang mengalami kekurangan oksigen di sini itu di jaringan atau namanya tisu hipoksia. Nah, smooth muscle atau mungkin otot polosnya tadi itu mengalami vasodilatasi, dia akan lebih melebar begitu ya, agar semakin memperluas permukaannya sehingga darah yang melewati pembuluh darah itu bisa keluar, bisa menyalurkan oksigennya ke jaringan itu lebih banyak kayak begitu. Bisa dipahami nggak perbedaannya? Kalau yang satu karena memang kadar oksigennya kurang nih, sehingga akhirnya dia tuh di vasokonstriksi agar darah lebih banyak yang mengalir ke paru-paru untuk lebih banyak mengikat oksigen. Kalau yang satunya pembuluh darahnya dilebarkan agar kemudian lebih banyak terjadi pertukaran oksigen dari darah ke jaringan kayak begitu. Itu semacam ini sih memang kerjanya secara logika untuk di pembuluh darah bagaimana kemudian merespon ketika terjadi kondisi-kondisi, kalau di sini kondisi ini hipoksia begitu. Apakah hipoksia yang terjadi memang di dalam darahnya kekurangan oksigen, atau di jaringannya yang mengalami kekurangan oksigen kayak begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Izin memastikan Pak, tadi kalau yang vasokonstriks dia berarti jadinya agar memompa oksigen lebih ke kemana Pak? Ke paru-paru atau ke ini atau ke pembuluh darah?
memompa darahnya. Dan kan di sini vasokonstriksi itu yang terjadi vasokonstriksi adalah otot polos pembuluh darah. Jadi kayak dia itu akan lebih mompa, lebih banyak darahnya yang cepat mengalir ke paru-paru untuk nangkep oksigen lebih banyak kayak begitu. Karena kan tadi dia mengalami hipoksia tadi itu atau mengalami kekurangan oksigen di dalam darahnya sendiri. Kayak gitu. Jadi kadar oksigen di dalam darahnya itu turun. Nah, untuk merespon kondisi itu kemudian darah lebih banyak dialirkan ke paru-paru dengan cara vasokonstriksi ini. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Cukup jelas, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Jadi kalian harus bisa bedakan bahwa kapan kemudian di otot polosnya itu mengalami vasokonstriksi dan vasodilatasi untuk merespon keadaan yang tadi itu. Dua keadaan yang berbeda gitu ya. Tapi sama-sama hipoksia gitu, tapi ternyata responnya berbeda. Tergantung hipoksianya itu terjadi di mana. Oke. Logika itu tadi sebenarnya bisa kita terapkan juga di ketika kita bernafas seperti ini. Kalau tadi itu kan lebih karena kadar oksigennya begitu kan yang jadi semacam, nah kita bisa bilang nih driving force di sini. Dia sebagai driving force untuk menyebabkan adanya aliran lebih cepat kemana nih, atau mungkin perubahan dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk bernafas, mekanisme bernafas, nanti yang jadi driving force adalah tekanannya di sini. Ada namanya negative pressure. Jadi istilahnya kalau yang di dalam itu tekanannya lebih rendah, akhirnya kita bisa menghirup udara agar dia masuk begitu. Jadi di sini yang kalimat pertama, air flows into the lung when the alveolar pressure drops below the pressure of the surrounding ambient air. Jadi kemudian kalau yang di dalam itu tekanannya dia itu lebih rendah dibanding yang ada di luar, tekanan yang di udara luar begitu, maka kemudian udara akan masuk. Seperti itu. Kayak kita menghirup biasa yang kemudian kita merasakan ada udara masuk, itu karena tadi itu di dalam tekanannya itu lebih rendah dibanding di luar. Seperti itu. Dibilangnya namanya negative pressure breathing. Nah, ini biasanya terjadi karena adanya muscle contraction yang menyebabkan volume dari paru-paru itu meningkat. Nah, ini secara normal ya, ketika kita menghirup nafas yang istilahnya kita bukan voluntary ya, jadi kayak yang kita sadar begitu, yang secara kita sadar kita menghirup nafas karena mungkin diperintah begitu. Nah, itu kan akhirnya secara nggak langsung kita akan menggembungkan dada kita. Nah, ketika kita menggembungkan dada kita, otomatis volume dari paru-paru itu akan membesar, yang kemudian tadi itu ada pressure drop, kemudian udara yang di luar masuk. Tadi ya, kalau kita ceritakan prosesnya itu agak panjang, tapi in reality itu sesingkat itu prosesnya sebenarnya, kayak begitu. Selain itu juga nanti dipengaruhi ada namanya intrapleural pressure. Kalau ini adalah tekanan yang muncul karena adanya interaksi mekanik antara paru-paru dan juga rongga dada. Nah, ini yang biasanya itu ada beberapa kasus yang biasanya kayak begini. Jadi ada yang paru-paru basah kalau nggak salah istilahnya. Jadi karena adanya infeksi, kemudian banyak muncul mukus atau cairan yang itu akhirnya menyebabkan intrapleural pressure ini meningkat. Jadi bisa itu orang itu ngerasain kayak sesak gitu karena di dalam rongga dadanya yang harusnya itu antara paru-paru sama rongga dada itu harusnya kan ada cairan di sana, ada namanya cairan pleura, tapi itu kemudian di bagian rongga itu dipenuhi sama tadi biasanya air biasanya, yang kemudian orangnya akhirnya tadi yang merasa sesak dan penuh begitu, yang itu akhirnya harus dipompa keluar airnya untuk kemudian menurunkan intrapleural pressure ini. Itu ada beberapa kasus yang seperti itu. Saya pernah lihat langsung yang begini itu cairannya itu agak warna biru atau ungu begitu, yang dikeluarkan dari dalam rongga dada begitu. Itu ya antara paru-paru dengan si
ini apa tulang apa ya, ini berarti tulang rangka kita begitu. Itu yang melindungi paru-paru, thorax cage di situ, itu yang di antara itu di situ yang istilahnya mau dikeluarkan cairannya. Kemudian ada satu otot lagi yang penting ketika dalam proses bernafas itu adalah diafragma. Ini kalau misalkan yang penyanyi atau vokalis ini pasti harus tahu nih kan, istilahnya bernafas menggunakan diafragma sama yang bernafas menggunakan perut suara perut kayak begitu, itu kan beda begitu ya. Nah, kalau ini memang diafragma di sini berperan, dia itu termasuk salah satu apa namanya intercostal muscle. Jadi istilahnya otot yang ada di antara kerangka, tetapi di sini yang eksternal, yang agak di bawah posisinya begitu. Yang dia di sini tadi itu dia akan membantu bagaimana kita akan mengembungkan dada yang kemudian memberikan ruang untuk paru-paru mengembang, baru kemudian ada pressure drop, udara bisa masuk. Nah, yang seperti itu. Kalau saya sendiri karena bukan ini ya, bukan penyanyi atau apa, nggak tahu kalau misalnya secara teknis itu sebenarnya seperti apa sih bernafas yang benar. Itu kalau penyanyi pasti kan tahu gitu ya. Harus seperti apa mengaturnya agar kemudian produksi suaranya bagus. Kemudian ini ada ketika kita bernafas secara normal, inspirasi sama ekspirasi, itu ada kalanya ketika kita ingin membutuhkan transfer oksigen itu lebih cepat. Tadi misalkan ada butuh pada kasus orang asma misalkan, itu kan butuh istilahnya dalam tubuh mereka karena memang secara normal nggak bisa, akhirnya mereka butuh transfer oksigen itu cepat, maka yang dilakukan oleh tubuh responnya itu adalah nafas pendek-pendek tapi dangkal kayak begitu. Itu yang terjadi sama orang asma begitu kan, atau kebalik ya, yang seperti itu. Jadi pendek-pendek nafasnya tapi dangkal, jadi kayak nah yang seperti itu. Jadi kalau yang seperti itu untuk akhirnya mentransfer oksigen sesuai dengan kebutuhannya itu akan cepat, tapi akhirnya apa yang harus jadi konsekuensi adalah ini kalimat terakhirnya, but will rapidly grow tired from the effort. Jadi akan lebih mudah untuk capek. Ingat tadi itu ketika kita bernafas ada beberapa otot yang akhirnya dia harus bekerja. Yang artinya di situ mereka akan membutuhkan energi nih untuk akhirnya melakukan tadi kontraksi dan relaksasi yang kalau misalkan ini terjadinya cepat, berarti kan butuh energi lebih banyak begitu. Itu konsekuensinya jadi seperti itu. Yang kayak begini akhirnya nanti pengaruh ke apanya? Nah, tadi itu kalau misalnya kayak orang asma, nanti akan ada pembahasan lebih detail ya. Orang yang asma itu sebenarnya apa sih yang terjadi di sistem pernafasannya, permasalahannya itu di mana begitu. Karena ada beberapa kasus juga yang masalahnya itu bukan di saluran pernafasannya, tetapi lebih di gelembung-gelembung alveolusnya. Ini juga nanti kasusnya mirip yang seperti ini. Jadi istilahnya malah lebih ini ya, dia itu nafasnya butuh yang lebih effort agar bisa bernafas secara normal. Jadi kayak orangnya akan lebih gampang capek untuk bernafas secara normal karena adanya permasalahan di gelembung alveolusnya. Di salurannya mungkin fine-fine aja begitu ya, normal begitu Mas. Tetapi ternyata di gelembung alveolusnya itu mengalami penurunan fungsi sehingga untuk menyebabkan untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang disebarkan ke dalam tubuh itu kan tetap kan ya kebutuhannya, tetapi kemudian karena fungsi dari alveolusnya turun, dia harus ekstra effort untuk kemudian memenuhi kebutuhan tadi itu kayak gitu. Nah ini ya, di sini yang paling banyak kemudian tadi energinya itu dibutuhkan karena adanya kerja yang dilakukan oleh diafragma ini kayak begitu, terutama untuk ketika inspirasi karena yang lebih banyak membutuhkan energi untuk akhirnya dia harus berkontraksi kemudian mengembangkan paru-paru, mengembangkan rongga dada, paru-paru mengembang baru udara masuk kayak begitu. Kemudian selain itu, nah tadi kan kita lebih membahas secara sistemnya bagaimana kemudian bernafas, terus kemudian bernafas itu lebih banyak
istilahnya untuk melakukan proses pernafasan itu akhirnya ada kerja yang harus dilakukan, yang itu pasti membutuhkan energi begitu kan. Nah kemudian kalau misalkan kita lihat dari aliran udaranya, udara di sini kan mengalirnya dia dari luar, dari lingkungan yang masuk ke dalam, yang akhirnya ketika masuk melewati saluran pernafasan, di situ pasti ada apa ya istilahnya itu kalau di sini tuh dibilangnya hydraulic resistance to the flow. Jadi istilahnya alirannya masuk ke mau menuju ke paru-paru, tapi di situ pasti ada yang menghambat nih, karena kan ya namanya aja melewati suatu saluran. Kalian masih ingat mungkin waktu dijelaskan oleh Pak Adri, kalau misalkan ada suatu biasanya fluida sih contohnya, ada fluida melewati suatu saluran, pastikan dia normalnya itu kan ada dua macam. Apakah nanti alirannya itu jadi laminer atau turbulen kayak gitu kan. Kalau alirannya laminer itu kan dia kan sejajar gitu, nggak ada nabrak-nabrak dan lain sebagainya. Dan tapi di sini nanti aliran yang laminer kecepatan tuh paling tinggi itu ada yang di posisi tengah-tengah. Semakin ke tepi mendekati tepinya saluran, itu kecepatan akan semakin menurun karena adanya resisten ini tadi, ada yang menghambat gitu dari alirannya atau flow-nya begitu. Nah, ini tadi juga akhirnya karena flow-nya terhambat, otomatis ada namanya pressure drop along the airway. Jadi istilahnya tekanan udaranya yang dari luar itu berapa sampai menuju ke paru-paru itu mengalami penurunan seiring berjalannya melewati saluran tadi itu. Dan turunnya ini itu disebabkan mostly karena tadi itu ya, tergantung sama ada fluoride di dalam tabung tersebut. Tadi itu karena adanya resisten itu pasti fluoride-nya itu menurun biasanya. Kemudian diingat di saluran ini tuh tidak kering, yang kosong, nggak ada apa-apa gitu ya. Bahwa di dalam saluran pernafasan kita itu di situ juga ada fluidanya, ada aliran, ada cairannya yang kemudian nempel di sekeliling sekeliling salurannya tadi itu. Yang itu di situ kan dia punya viskositasnya. Nah ini yang termasuk yang menghambat. Jadi karena adanya dibilangnya mukus gitu ya, mungkin lebih tepat. Tapi mukusnya ini yang memang secara anatomi ada di sana. Karena nanti ada salah satu case yang mukus itu muncul karena inflamasi. Ada yang seperti itu. Ya sama kayak kita misalkan batuk dan lain sebagainya. Itu kan kerasa kalau di tenggorokan tuh kayak penuh gitu kan. Nah, itu yang memenuhi itu mukusnya tadi itu karena adanya inflamasi di dalam atau ada infeksi begitu. Nah, atau yang terakhir ada pattern of the flow. Jadi si alirannya itu bukan lagi laminer, turbulen. Nah, kalau turbulen kan dia nabrak-nabrak jadi nggak beraturan gitu kan ya. Nah, tapi di sini nanti akan apakah alirannya itu laminer ataupun turbulen itu akan dipengaruhi oleh kecepatan alirannya. Jadi kalau misalkan alirannya itu cepat, alirannya cepat pada pembuluh yang lebih saluran yang besar, dia akan tends to be turbulent, akan lebih mengarah ke aliran yang menjadi turbulen begitu. Tapi kalau kemudian salurannya itu kecil, kemudian kecepatannya rendah, nah dia akan lebih jadi laminer, akan jadi semacam lurus-lurus begitu. Atau kalau misalkan mau lebih pastinya, akhirnya bisa kita prediksi dengan cara kita menghitung namanya bilangan Reynolds. Mungkin kalau yang masih ingat materinya Pak Adri pasti disampaikan ini. Bilangan Reynolds yang ini akan menentukan apakah aliran yang terjadi itu turbulen atau laminer. Nah, saya agak lupa nih batasnya berapa, antara 4 sampai 2000 apa ya. Itu laminer, lebih dari itu turbulen gitu, atau kurang dari itu turbulen gitu. Yang lebih sih harusnya. Ini yang nanti bisa dicek. Kalian bisa buka catatan di materi Pak Adri bagaimana efek bilangan Reynolds ini ke suatu aliran kayak begitu. Tapi tadi itu ya, yang jadi patokannya itu adalah kecepatan dari alirannya dan juga salurannya. Kalau salurannya kecil, kecepatannya kecil, dia akan lebih ke laminer. Tapi kalau yang besar, jadi kalau misalkan di saluran pernafasan itu yang masih trakea, itu kan besar tuh. Nah itu
akan lebih turbulen yang terjadi alirannya. Tapi kalau yang udah lebih kecil kayak di bronchiolus begitu, atau yang udah mau ke alveolus, itu udah pasti bukan udah pasti ya, nggak bisa memastikan ya, itu udah tends to be laminar. Kalau udah yang salurannya kecil pasti lebih lambat lagi untuk masuk di sana dibandingkan yang saluran besar. Nah itu akan jadi laminar. Kemudian, nah sekarang kalau tadi sudah kita lihat bagaimana kita bernafas, kemudian apa saja yang mempengaruhi alirannya. Nah, kita juga harus tahu bagaimana kemudian si oksigen ini mampu, kan tadi kan dibawa dari udara gitu ya, dibawa masuk ke paru-paru, ke alveolus, sampai kemudian di situ akan terjadi pertukaran gitu. Yang harus kalian notice di sini, pertukaran yang terjadi antara yang ada di udara dengan yang di pembuluh darah itu terjadi secara difusi. Jadi pertukarannya itu difusi dari yang tekanan tinggi ke tekanan rendah, begitu. Dan ini terjadi karena tadi ada perbedaan tekanan itu, bukan yang membutuhkan energi, misalkan kayak osmosis itu kan agak butuh dipaksa untuk kemudian melakukan terjadi pertukaran seperti itu. Nah ini terjadi secara difusi dan dia tergantung dari, nah ini ada beberapa tiga parameter ya di sini yang mempengaruhi pertukaran gasnya ini. Yaitu yang pertama adalah diffusion area, yang berarti di sini apa nih diffusion areanya itu apa? Menurut kalian? Apa yang dimaksud dengan diffusion area di sini? Yang bisa menjawab? Nyampaikan pendapatnya mungkin? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Sabar. Mungkin menurut saya ini area pertukaran gasnya. Kan pertukaran gasnya dilakukan secara difusi. Ya, itu di mana kalau itu berarti? Di dinding alveolusnya. Ya, benar. Dinding alveolusnya. Tadi ini akhirnya berkaitan dengan apa yang saya sampaikan, case orang yang mengalami kelainan pada alveolusnya. Nanti ada namanya tuh. Kemudian yang kedua, thanks Cyber. Yang kedua ada namanya driving pressure. Ini tadi ya istilah driving force-nya di sini ya driving pressure ini yang kemudian menyebabkan adanya pertukaran gas tadi itu. Dari yang tekanannya tinggi, yang oksigennya lebih tinggi tekanannya yang ada di udara ke dalam pembuluh darah. Lokasinya tetap di alveolus ini yang terjadinya ya. Sama satu lagi ini yang cukup penting juga itu adalah wall thickness atau ketebalan dinding alveolus yang akhirnya tadi itu sebagai tempat untuk pertukaran si oksigennya tadi itu dari lingkungan ke dalam pembuluh darah. Nah ini 3 parameter ini yang jadi parameter penting yang menentukan bagaimana pertukaran gas ini terjadi secara normal begitu. Kemudian, nah ini udah, yang ini juga tadi berkaitan dengan itu. Nah, ini benar ya 50 meter persegi. Luas area dari alveolusnya tadi itu ya, atau blood gas barrier ini yang berarti itu tempat pertukaran gasnya antara di alveolus dan pembuluh darah itu luasnya sekitar 50 sampai 100 meter persegi. Bayangkan, seluas ini dan dia itu terbagi ke 750 juta alveoli. Jadi sekecil-kecil itu alveolusnya agar kemudian mampu membentuk luasan sebesar 50 sampai 100 meter persegi. Seluas itu. Padahal volumenya volume dari paru-parunya kalau kita lihat secara volume gitu ya, itu cuma ini di sini. Kalau kita normal begini dalam arti resting ya, keadaan nggak yang bekerja atau apa begitu, itu sekitar 60 ml. Ini darahnya ya, darah yang ke paru-paru. Kalau misalkan ketika olahraga itu 95 ml.
Yang kemudian ini tersebar mampu nanti akan melingkupi luasan seluas ini karena tadi itu ya seperti itu bentukannya untuk mencukupi kebutuhan oksigen dari tubuh kita. Kayak begitu. Nah, untuk pertukaran gasnya ini kan secara tadi kalau misalkan dilihat dari ventilasi itu kan dari luar masuk itu mungkin bisa sebanyak-banyaknya. Tetapi kita harus ingat bahwa kemudian yang akhirnya bisa mentransportasikan udara yang kita hirup atau oksigen yang kita hirup ke seluruh tubuh itu tetap darah begitu. Sehingga yang jadi pembatasnya itu sebanyak apa yang bisa diangkut adalah darah yang bisa dipompa ke paru-paru, kemudian mampu menangkap oksigen. Itu yang jadi batasannya, volumenya berapa begitu. Yang kemudian di sini laju difusi dari oksigennya di sini dibatasi oleh oksigen transfer rate. Jadi memang akhirnya dibatasi oleh tadi itu seberapa banyak oksigen yang mampu dibawa oleh si darah atau akhirnya sebanyak apa darah yang mampu dipompakan ke paru-paru. Itu yang jadi batasnya begitu kan. Karena ya volume paru-paru tadi itu kalau dari volume ininya ya paru-parunya kan lebih banyak ruangannya untuk tadi nangkep udara masuk begitu kan. Tapi kalau dari sisi tadi luasan atau volume darah yang bisa mencakupi paru-paru itu cuma tadi 65 ml ketika resting dan 90 atau 95 ketika bekerja atau berolahraga begitu atau sedang beraktivitas. Jadi cuma segitu gitu apa yang bisa di cover. Ya, secepat apa nanti oksigen itu bisa berputarnya tadi itu siklusnya untuk menangkap oksigen itu yang jadi batasannya di sini. Tapi ada beberapa kasus ini yang saya sebutkan tadi ya. Kasusnya entah itu kalau tadi yang saya sampaikan tuh kelainan-kelainannya tadi yang awal itu adalah alveolusnya itu nggak bisa mengembang secara sempurna. Nah, tapi itu ada juga kasus sebaliknya. Ini yang akan kita bahas juga setelah ini. Itu dinding alveolusnya itu mengalami penebalan. Jadi dindingnya semakin tebal. Kemudian akhirnya ya kalau dari dindingnya semakin tebal otomatis tadi ingat wall thickness itu juga jadi salah satu parameter yang mempengaruhi pertukaran gasnya. Otomatis kalau semakin tebal dia akan semakin susah untuk melakukan pertukaran gasnya. Kemudian ingat bahwa paru-paru di sini adalah salah satu organ di tubuh kita yang bisa mengembang dan mengempis. Kalau misalkan dinding pembuluh alveolusnya itu mengalami penebalan, kemampuan ini akan berkurang, yang otomatis di situ akan mengurangi kemampuan paru-paru untuk menangkap oksigen yang kemudian akan dibawa oleh darah. Jadi tetap ya, ketika memang dia jadi lembek atau kekurangan kekurangan elastisitas itu bermasalah, tapi jadi kaku pun juga bermasalah gitu. Tetap ya, istilahnya kalau misalnya kita bilang normal di tubuh kita tuh pasti ada range-nya gitu. Range-nya batasnya berapa sampai berapa. Kalau misalkan kurang itu nanti bermasalah, kalau berlebihan pun juga akan bermasalah. Ini dari sisi dinding pembuluh darah alveolusnya. Nah, ini biasanya penebalan ini terjadi karena ini ada namanya pulmonary fibrosis. Ada yang tahu nggak kata fibrosis itu maksudnya seperti apa? Yang ngambil biokompatibilitas harusnya tahu nih. Fibrosis, ada yang pernah dengar atau ingat nggak apa fibrosis itu? Ini mungkin di organ tubuh yang lain juga bisa terjadi begitu. Cuma ini terjadinya di paru-paru dan khususnya di bagian alveolus tadi itu. Ada yang tahu nggak apa fibrosis? Izin menjawab, Pak. Silakan. Yang kalau tidak salah ini jaringan yang kebentuk
pas wound healing Pak. Jadi kayak sisik-sisik gitu, kayak scaring. Nah, benar itu kata kuncinya tuh, scaring. Jadi dia itu kalau kita gampangnya bilang itu jaringan parut. Pernah notice nggak? Apa pernah dengar nggak istilah itu? Jaringan parut. Jadi dia itu jaringan yang terbentuk karena proses tadi ada kemungkinan ada inflamasi atau mungkin ada proses penyembuhan ketika ada luka misalkan di alveolusnya, tapi kemudian jaringan yang terbentuk itu tebal dan kemudian atau jaringan fibrus gitu sih biasanya bilang, tapi kan nggak tetap istilahnya masih istilah gitu ya, jaringan tebal atau jaringan parut istilahnya. Sama kayak luka-luka yang di kulit kita, itu kan juga jaringan fibrus sebenarnya. Tapi kalau di kulit kita biasanya dibilangnya kalau yang lukanya besar, jaringan parutnya besar disebut keloid, kalau yang nggak bisa balik ke bentuk semula. Nah ini sama seperti itu. Kalau yang di alveolus itu terbentuk jaringan seperti itu. Jadi kemudian ya sama kayak di kulit kita mengalami penebalan memang. Dan kalau di sini yang menebal adalah dinding alveolusnya, kayak begitu. Yang efeknya tadi ya masalah elastisitas dari alveolusnya nggak bisa mengembang-mengempis lagi, yang otomatis menurunkan fungsinya untuk menangkap oksigen untuk berdifusi ke dalam pembuluh darah. Selain karena terlalu tebal, berarti proses difusinya juga akan semakin susah. Seperti itu. Kita akan masuk ke case yang pertama. Oh, sebelum masuk ke case deh, sampai di sini dulu mungkin ada yang mau bertanya. Bisa lanjut. Belum ada, Pak. Lanjut ya. Oke, case yang pertama adalah ini yang paling sering biasanya muncul terutama di daerah tropis gitu ya, ada bronkitis atau radang yang ada di bronkus. Yang belakangnya itis ini semua itu artinya adalah peradangan atau inflamasi. Tergantung dia terjadinya di mana. Kalau di bronkus ya bronkitis. Apalagi kalau yang di organ tubuh yang lain. Kalau di hati hepatitis. Banyak masih yang pokoknya berhubungan sama yang peradangan, inflamasi, pasti nama penyakitnya itu yang belakangnya itis ini. Oke. Yang pertama bronkitis. Nah, bronkitis di sini salah satu inflamasi yang terjadi itu di saluran saluran udara, saluran pernafasan kita. Yang itu ditandai dengan adanya produksi mukus yang berlebihan. Ini kalau misalnya kita batuk, flu, nah itu biasanya itu sering akhirnya muncul kan kalau misalkan yang masih di atas sudah dahak dan lain sebagainya. Nah itu sebagai respon tubuh yang kemudian akhirnya muncul mukus karena terlalu banyak ada inflamasi di sana begitu. Ini biasanya kalau misal terjadi tadi ya pada orang yang batuk, orang yang flu itu sering muncul begitu. Tapi kalau ini nggak cepat hilang atau istilahnya berlarut-larut gitu, akan jadi kronik. Bronkitisnya kronik akan menjadi lebih parah. Takutnya kan kalau yang seperti ini pasti otomatis pernafasan terganggu. Kemudian kalau salurannya di sini memang yang bermasalah, kemudian tadi kan takutnya misalnya scar tissue terbentuk dan lain sebagainya. Jadi kaku akan lebih menyusahkan lagi. Nah ini akhirnya harus dicek dulu pertama. Inflamasinya ini karena apa? Nah itu baru kemudian setelah tahu karena apanya, baru kemudian bisa diberikan treatment sesuai dengan case-nya tadi itu. Kan bisa aja misalkan bisa jadi efek samping gitu ya. Misalkan TBC yang memang kena di paru-paru ada bakterinya. Oh berarti harus pakai antibiotik begitu kan? Nah kalau misalkan memang yang di sini yang bermasalah itu di saluran atas, misalkan karena peradangan panas dalam begitu misalkan. Nah itu kan yang berarti obatnya dikhususkan untuk di bagian tersebut. Nah itu yang treatmentnya yang bisa dicek ketika sudah tahu sumbernya itu dari mana.
Kalau yang ini nanti efeknya ke pernafasan mungkin lebih ke ini ya, karena memang salurannya yang kena, menyempit, otomatis keluar masuknya udara itu akan lebih susah begitu. Biasanya efeknya kalau belum sampai ke akut itu mungkin dari sisi apa ya, volume paru-paru tadi itu mungkin nggak terlalu berpengaruh banyak, karena memang ini kalau misalkan yang tadi ya belum yang sampai akut harusnya cepat sembuh ketika sudah diketahui sumbernya di mana, kemudian sudah diobati kayak begitu. Yang kedua ada namanya emfisema. Nah, ini emfisema ini yang saya sebutkan tadi tuh, yang ketika alveolusnya itu mengalami penurunan elastisitas. Dia jadi kayak lembek begitu. Jadi alveolus yang sehat itu dia tuh kayak anggur ranum gitu. Jadi bentuk bulat-bulatnya itu kelihatan ketika kita bernafas gitu. Dulu kalian waktu biologi dasar sempat ada praktikum ini nggak yang pakai kata? Iya, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Nah itu kalian sempat ini nggak disuruh diminta untuk niup mulutnya katanya, kemudian sampai paru-parunya ngembang gitu? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya itu kan. Nah itu kan kalian bisa kelihatan tuh kalau itu masih contoh sebagai paru-paru kata gitu kan. Itu pasti ketika kalau katanya normal gitu ya, ketika kita tiup pasti nanti akan muncul semacam bentuk gelembung-gelembung di paru-parunya, yaitu alveolusnya gitu. Sama seperti yang ada di manusia. Tetapi pada orang yang mengalami emfisema, alveolusnya ini mereka mengalami penurunan elastisitas. Atau di sini gampang dibilangnya itu mengalami penurunan kekakuan dari alveolusnya. Atau kalau saya lebih condong menyebutnya itu ini ya, elastisitas lebih umum gitu. Kalau kitanya bilang kekakuan tuh nanti common sense-nya jadi aslinya kaku banget itu. Enggak, padahal dia itu tetap punya elastisitas khusus untuk di alveolusnya, yang dia itu hanya bisa mengembang-mengempis gitu. Seperti yang saya bilang tadi, ketika alveolusnya sudah mengalami penurunan elastisitas seperti ini, otomatis orangnya butuh effort lebih tinggi nih untuk bernafas, untuk akhirnya mengembangkan si alveolusnya ke bentuk normal yang seperti ini. Iya kan? Untuk bisa mengembangkan semua gelembung-gelembungnya begitu. Otomatis kalau misalkan orangnya juga kecapean, nah ini akhirnya pengaruh ke volume paru-parunya akhirnya. Kan kalau misalnya kecapean, nggak bisa mengembung sempurna, otomatis luas penampangnya menurun. Luas penampangnya menurun berarti volume yang bisa ditampung ataupun yang bisa ditransportasikan menurun juga seperti itu. Nah, biasanya efeknya ini kan yang susah itu akhirnya adalah menangkap si oksigennya ya dari luar untuk bisa dibawa masuk. Akhirnya yang hasil metabolisme yaitu karbon dioksida ketika sudah dibawa ke paru-paru itu yang memenuhi ruangan paru-parunya, jadi nggak yang oksigen yang bisa masuk itu, tapi lebih banyak paru-parunya. Akhirnya tekanannya semakin menurun lagi begitu. Jadi semakin susah bernafas. Nah ini ada grafik begini yang akan lebih memudahkan memahami si emfisema ini. Nah, emfisema itu digambarkan begini ya. Ini jadi akhirnya yang di alveolusnya. Jadi dia itu sudah nggak elastis kayak begini, tapi dia itu jadi lembek begini. Digambarkan lengguk-lengguk seperti ini. Nah ini bisa aja ini sama ini menyempit salurannya. Kayak begitu. Orang normal total lung capacity, TLC itu total lung capacity. Itu harusnya dia seluas ini volumenya. Nah, tapi kemudian ketika orang yang mengalami emfisema, maka ini vital capacity-nya akan semakin memendek. Dan residual volume itu akan semakin luas. Seperti ini. Bisa dibayangkan nggak ya? Ini karena di sini semakin banyak yang tersimpan di dalam, tetapi kan semakin susah dikeluarkan. Karena untuk tadi yang memasukkan juga sangat susah begitu.
Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Iya, ini poin pentingnya. Bagian RV sama vital capacity. Untuk yang di orang yang mengalami emfisema. Volume di paru-parunya itu ya sebenarnya tetapi hanya lebih banyak yang tersimpan di dalam dibanding yang keluar karena kemampuan dari si alveolusnya untuk mengembang mengepis itu sangat turun sehingga pertukaran gasnya itu nggak ideal lagi, udah nggak berjalan dengan lancar. Itu yang terjadi di emfisema karena permasalahan di alveolusnya atau elastisitas alveolusnya. Kita coba lanjut ke yang kedua. Ketiga ya berarti ini. Yang ketiga adalah asma. Ini juga yang cukup banyak terjadi gitu ya. Orang yang mengalami asma itu karena di sini yang bermasalah adalah salurannya. Hampir sama seperti yang bronkitis tadi. Tapi di sini yang orang yang mengalami asma di sini sama kayak bronkitis tadi ya. Di sini ada inflamasi yang terjadi. Ada inflamasi di sininya. Kemudian ada mukusnya. Kalau udah yang parah. Sama satu lagi. Otot polos yang ada di saluran pernafasan itu semakin dibilangnya nyekek gitu. Jadi dia akan kontraksi sehingga akan menyempitkan saluran pernafasan. Itu yang terjadi pada orang yang mengalami asma. Tadi karena akhirnya bronkus. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Karena adanya penurunan ini ya, saluran udara, saluran pernafasannya yang terjadi di bronkus dan bronkiolus sehingga aliran udara itu akan terhambat begitu. Baik yang inhalasi ataupun ekshalasi, inspirasi ataupun ekspirasi kayak begitu. Sama seperti yang bronkitis tadi ya. Dua-duanya akan terpengaruhi begitu, baik yang menghirup ataupun menghembuskan nafas. Nah, seperti ini. Alveolusnya dianggapnya normal ya, begini. Alveolusnya dianggapnya normal, Mas Ian, seperti ini. Tapi di salurannya nih sekarang yang bermasalah, salurannya menyempit sekarang. Nggak seperti yang normal. Nah, apakah yang terjadi? Ini mirip ya seperti sama emfisema tadi, tapi dia yang residual di sini nggak sebesar emfisema tadi. Tapi yang bikin beda adalah di bagian ininya. Ini kalau masih nafas normal ya. Untuk orang yang di sini disuruh untuk maksimum bernafas, dia akhirnya tuh nafasnya kalian lihat di sini. Dia ini kalau naik turun tuh sama kayak kita nafas kayak menghirup menghembuskan kayak begitu. Nah ini kalian lihat naik turunnya dia nggak sama seperti yang ini. Dia lebih pendek-pendek karena tadi itu salurannya jadi sempit seperti itu. Kalau tadi kan kalau yang emfisema masih ini ya salurannya masih nggak yang terpengaruh banget, tetapi alveolusnya yang bermasalah. Tapi kalau yang di asmanya memang salurannya yang bermasalah sehingga akhirnya dia nafasnya itu lebih pendek-pendek dibandingkan misalkan orang yang normal kayak begitu. Dan otomatis tetap ya vital capacity-nya terpengaruh. Vital capacity-nya dia volumenya menurun terutama di bagian yang ini bisa ekspirasi maksimum. Dia nggak akan pernah mencapai ke bagian yang ekspirasi ini kalau yang diminta untuk maksimum begitu. Kayak gitu. Ini untuk di yang asma. Nah, case yang tadi sudah sempat disebutkan yaitu pulmonary fibrosis yang tadi sudah disampaikan sama Indira tadi, terbentuknya jaringan tisu gitu ya, terbentuknya jaringan tisu yang ada di alveolus sehingga alveolusnya akan mengalami peningkatan elastisitas, peningkatan kekakuannya. Nah ini baru benar nih kalau dibilang kekakuannya atau thickening atau penebalannya gitu sehingga dia akan semakin kaku kayak begitu.
Ketika semakin kaku, otomatis dia akan susah untuk bernafas karena paru-parunya susah untuk mengembang dan mengempis. Yang kemudian ditandai dengan ada namanya nafas yang pendek, kemudian kering batuknya kering begitu, capek dan lemah, kemudian ada tidak nyaman di dada dan lain sebagainya. Karena ini tadi kalau yang ini lebih butuh ekstra karena untuk mengembang-mengempis itu jadi susah begitu. Nah, ini gambarannya kalau dibuat grafiknya seperti ini. Untuk yang mengalami fibrosis, kalian cek lihat di sini. Bentar. Yang berubah adalah nih. Total lung capacity-nya yang berubah, ya, dibandingkan sama yang beberapa yang sebelumnya tadi. Orang yang mengalami pulmonary fibrosis, total lung capacity-nya akan semakin mengecil, menurun gitu ya. Jadi kalau dilihat dari bentuknya, grafiknya di sini, grafik pernafasannya, dia masih mirip nih sama orang yang normal. Tetapi untuk total lung capacity-nya berubah. Residual volumenya ini mungkin masih naik begitu, tetapi untuk vital capacity-nya akan jauh lebih menurun dibandingkan orang yang normal. Karena tadi itu kemampuan paru-paru untuk mengembang mengempis semakin menurun, berarti semakin sedikit pertukaran gas yang terjadi dan semakin sedikit gas yang bisa ditampung di paru-parunya. Kayak begitu. Untuk beberapa case penyakit tadi, ada yang mau ditanyakan? Saya Pak izin bertanya. Silakan. Untuk yang emfisema tadi, itu penyebabnya karena genetik atau virus atau apa ya Pak? Terus juga apakah bisa kembali lagi seperti semula normalnya? Terus juga kalau volume residual itu lebih atau kurang dari normal, itu mengakibatkan ada komplikasi lagi atau gimana ya Pak? Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Salwa ya barusan ya? Iya Pak. Oke. Yang pertama, orang yang emfisema tadi. Nah ini, kalau yang emfisema di sini kelainan di alveolusnya bisa terjadi karena genetik seperti itu. Kalau saya pribadi tidak tahu pasti, tapi kebanyakan yang terjadi biasanya seperti itu. Jadi memang kelainannya ini kan lebih ke anatominya begitu ya, yang anatominya yang bermasalah. Beda sama kalau asma sama bronkitis tadi kan karena adanya peradangan yang kemudian akhirnya salurannya menyempit, muncul mukus dan lain sebagainya. Tetapi kalau emfisema di sini secara anatominya nih dia memang bermasalah begitu, sehingga untuk melakukan proses respirasi secara normal dia tidak mampu begitu. Seperti itu. Jadi penyebabnya saya coba ini sih ya. Saya pastikan takut daripada salah. Setahu saya bisa karena tadi itu. Apakah bisa? Oke. Mungkin kalau ini lebih ke ini siapa namanya? Benar tadi yang lebih ke genetik memang dari sisi anatominya, dan tidak, kalau ini saya coba cari tidak bisa disembuhkan tetapi bisa dilatih begitu. Jadi kalau misalkan sudah tahu memang ada permasalahan seperti itu, berarti memang harus ada alat bantu begitu ya, untuk akhirnya bisa membuat si orang tersebut yang menderita bisa meningkatkan terutama yang vital capacity-nya, karena itu kan benar-benar yang volume udara yang dibilangnya ya, keluar masuk dari dalam kemudian masuk ke jaringan ke tubuh kita yang akhirnya nanti bisa menyebabkan adanya metabolisme, itu kan yang di bagian vital capacity. Kalau yang residual volume kan lebih ke yang tersisa nih di paru-paru kayak begitu. Itu yang emfisema. Tapi bisa juga emfisema ini terjadi kalau misalkan di alveolusnya itu mengalami kerusakan. Kerusakannya bukan yang karena secara anatomi, tapi karena penyakit lain yang kemudian akhirnya dia menyebabkan kerusakan pada alveolusnya.
Valvesnya kehilangan ya mirip sama kehilangan elastisitas kayak begitu. Itu mungkin kayak begitu. Ini kalau sekarang saya coba cari ya penyebab utamanya merokok nih ya, tadi nih para perokok nih kebanyakan perokok dan ataupun ini perokok pasif sama polusi udara. Jadi memang karena ini ya pengaruhnya itu pengaruh dari lingkungan begitu, bukan karena penyakit tertentu begitu. Kayak begitu. Terus kemudian pertanyaan kedua, kalau misalkan masalah residual volume. Ketika residual volume di sini berkurang, sebenarnya kalau dari sisi proses pernafasan mungkin tidak berpengaruh banyak. Karena tadi itu, yang akhirnya vital bagi tubuh kita adalah yang vital capacity. Yang itu memang udara yang keluar masuk yang yang mengalami siklus regulasi begitu. Tetapi tetap ada yang memang dipertahankan di dalam, agar kemudian tadi itu yang sempat saya sampaikan, untuk menjaga agar tekanan di dalam paru-parunya itu pada range yang normal. Kan tadi kalau misalkan untuk untuk proses bernafas itu tetap harus ada perbedaan tekanan begitu. Tapi bukan berarti yang di dalam tuh kosong nggak ada apa-apanya. Tetap harus ada yang tersisakan di paru-paru agar terjadi aliran masuk dari luar masuk ke dalam. Selain karena memang dipengaruhi oleh beberapa parameter lain tadi itu, seperti misalkan diafragma dan lain sebagainya. Kayak begitu. Cukup jelas, Salwa? Mau tanya lagi, Pak. Berarti kalau misalnya residualnya lebih dari normal, berarti pengaruhnya bagaimana ya, Pak? Pengaruhnya, gimana? Lanjut dulu. Iya, sudah, Pak. Oh, udah. Oke. Kalau lebih dari normal, misalnya contoh pada orang yang emfisema ini ya, ini kan volume paru-parunya masih tetap nih, ya kan? Bisa dilihat dari garis-garis yang dicoret-coret ini, itu kan masih tetap begitu. Tapi residual volumenya dia meningkat. Karena apa? Tadi, pada orang yang mengalami emfisema, berarti kan di sini udara yang bisa mengalami pertukaran itu semakin sedikit. Maksudnya yang bisa beregulasi itu semakin sedikit. Sehingga vital capacity-nya dia akan menurun kayak begitu. Efeknya apa? Tadi itu mungkin kalau misalkan di dalam paru-paru ya, ketika residual volume-nya itu semakin meningkat, otomatis perbedaan tekanan antara yang di dalam paru-paru dengan yang ada di luar itu semakin kecil perbedaannya. Jadi akan semakin membuat susah udara itu untuk masuk sebenarnya kayak begitu. Tetapi ini masih memungkinkan terjadi pernafasan. Bisa dicek di sini bahwa masih ada bagian vital capacity-nya, tapi jauh lebih sempit dibandingkan dengan yang orang normal kayak gitu. Bisa nyambung nggak ininya penjelasannya? Nyambung, Pak. Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya terkait penyakit-penyakit ini? Saya, Pak, ingin bertanya. Ya, Tapi sebenarnya di slide sebelumnya sih, Pak. Yang apa? Ya, relationship ventilation dan perfusion itu, Pak. Kan ada rumus. Saya masih bingung itu. Oh, ini tuh lebih ini. Tadi yang saya bilang rasionya. Jadi antara ventilasi sama perfusi itu harusnya dia rasionya itu mendekati 1. Maksudnya seperti apa? Jadi udara yang dari luar masuk ke dalam paru-paru, atau di sini kita bilangnya langsung oksigen gitu ya. Oksigen yang dari lingkungan masuk ke paru-paru sama darah yang dipompakan ke oksigen itu harusnya kecepatannya itu sama. Dalam arti akhirnya yang datang sama yang mau nangkep ini kecepatannya sama sehingga nanti akan seimbang gitu. Yang akhirnya dibawa oleh darah lagi untuk kemudian disebarkan ke dalam tubuh. Nah, tapi ada kalanya kemudian kayak misalkan terjadi contohnya ada permasalahan permasalahan di jantungnya yang kemudian akhirnya untuk darah yang ke paru-paru itu jauh turun dibanding kecepatan yang normal, yang otomatis akhirnya kecepatan
perfusi sama ventilasinya perbandingannya nggak satu lagi. Kayak akhirnya lebih banyak udara yang masuk dibanding yang ngangkut. Kayak gitu. Akhirnya kan lebih banyak air yang terbuang lagi, keluar lagi, kayak begitu. Paham nggak perbedaannya? Paham, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Kalau ventilasi itu yang dari luar masuk ke dalam, kalau perfusi darahnya tadi, darah yang dipompakan ke paru-paru, itu perfusi. Ada lagi? Kita lanjut ya, tinggal sedikit. Boleh, Pak. Oke. Nah, ini beberapa kasus yang terjadi, mungkin nanti juga ini berkaitan dengan pertanyaan yang ada di aula ya, kalian bisa cek di sana. Nah, pada kasus-kasus orang yang ekstrim. Nah, ini yang nanti saya angkat di sini adalah ada dua biasanya kasus ekstrimnya. Kalau nggak yang tinggal di area yang di pegunungan tinggi, atau yang tadi itu penyelam di laut dalam. Nah, itu penyelamnya, maksudnya penyelam yang kalau yang tadi yang saya sebut suku Bajo itu yang nyelam nggak pakai ini ya, nggak pakai tabung oksigen gitu. Kalau yang di aula itu kan saya minta memang penyelam yang memang profesional gitu ya. Tapi kalau yang suku Bajo tadi itu yang benar-benar nyelam tanpa bantuan ini ya, bantuan tabung oksigen gitu, dia nyelam biasa. Tapi tadi itu ternyata ada sesuatu yang menarik begitu. Untuk yang pertama, yang orang yang tinggal di daerah-daerah yang tinggi atau di pegunungan yang tinggi. Nah, itu otomatis gini, di lingkungannya aja, ketika kita ke area yang lebih tinggi, otomatis kadar oksigennya itu kan semakin menurun. Kadar oksigen semakin menurun, otomatis istilahnya yang bisa kita hirup, yang bisa masuk, kemudian kita proses untuk metabolisme akan semakin sedikit. Nah, kemudian akhirnya mereka akan beradaptasi untuk yang seperti itu, beradaptasi kalau misalnya udah berjalan lama karena memang tinggal di situ ya, nanti dari sisi bisa sampai yang sisi anatominya berubah seperti yang suku Bajo tadi itu. Nah, tapi ada kalanya kalau misalkan yang kayak begitu tuh nggak yang memang tiap hari, contoh misalkan pendaki. Ada nggak di sini yang suka naik gunung? Yang cowok-cowok nih biasanya, ada nggak? Pernah, tapi nggak sering, Pak. Apa yang dirasakan ketika sudah misalkan di puncak gitu? Rasanya mungkin capek, Pak, dan ya kadang juga agak sesek. Nah, itu adalah respon tubuh kita ketika memang akhirnya oksigen yang ada di udara itu semakin sedikit, otomatis kita istilahnya pengen ngambilnya lebih banyak. Effort dari tubuh kita akan lebih meningkat untuk mendapatkan volume yang sama seperti kita bernafas normal, misalkan di daratan seperti biasa, bukan yang di pegunungan. Kayak begitu. Itu yang terjadi. Kalau di di dataran tinggi. Tapi tadi itu kalau misalkan memang yang sudah tinggal di sana, itu secara anatomi biasanya akhirnya paru-parunya yang menyesuaikan. Dalam arti saya nggak lupa nih kalau yang di daerah tinggi ini sepertinya kalau nggak salah yang volume paru-parunya begitu yang akhirnya berbeda begitu. Tapi kalau tadi misalkan case satunya lagi yang juga ekstrim adalah yang suku Bajo tadi itu, mereka itu bisa bernafas di dalam air sampai 13 menit. Bayangkan, orang normal itu mungkin cuma 1 menit, 1,5 begitu ya, itu udah maksimum. Ini sampai 13 menit gitu. Karena mereka memang sejak tinggalnya itu nomaden mereka tinggalnya nomaden dari di laut begitu, dan memang tiap harinya kalau mencari makanan itu ya pasti berburu ikan dan binatang laut lainnya begitu, sehingga akhirnya mereka sudah terbiasa untuk bernafas di dalam air, itu menahan nafas di dalam air sampai tadi itu maksimum 13 menit. Bahkan mereka bisa menyelam tuh sampai kedalaman berapa tadi ya, 70 meter apa begitu. Itu kondisinya sudah sangat ekstrim begitu ya, sudah jauh dari orang yang normal. Nah, sehingga ada orang yang tertarik dengan orang-orang tersebut setelah tahu. Jadi ada
ada peneliti dari Denmark, dari Copenhagen begitu, itu dia itu waktu itu jalan-jalan kalau nggak salah ke Thailand, tapi kemudian dia itu dengar cerita tentang suku Bajo ini. Jadi suku Bajo itu bukan yang menetap di Indonesia, tapi mereka itu nomaden tadi itu, berpindah-pindah dari Indonesia, di Filipina, di Malaysia begitu, dan lebih tinggalnya lebih banyak di lautan. Nah itu setelah diteliti ternyata mereka yang suku Bajo tadi itu punya punya limpa yang lebih besar dibandingkan suku orang-orang pada biasanya. Nah, ini mungkin salah satu organ yang jarang sekali diekspos begitu, limpa. Atau mungkin bahasa ininya tuh spleen, bahasa Inggrisnya. Jadi suku Bajo ini punya ukuran limpa itu 2 kali lipat besarnya dibandingkan orang-orang yang pada umumnya. Yang akhirnya ternyata itu berhubungan dengan kemampuan menyelam mereka tadi itu, atau mereka bisa menahan nafas sampai 13 menit. Yang ternyata gimana ya dulu itu penjelasannya, ketika spleennya itu lebih besar atau limpanya lebih besar, itu mampu memerintahkan ke tubuh kita mampu mengekspresikan hormon tertentu yang itu mampu menyebabkan penangkapan oksigen itu jauh lebih cepat dibandingkan orang yang pada biasanya, sehingga akhirnya konsekuensinya adalah mereka mampu menampung oksigen atau kebutuhan oksigennya itu yang menangkap oksigennya itu jauh lebih banyak dibandingkan orang yang normal. Bayangkan sampai 13 menit gitu, mereka nyelam nggak naik-naik gitu. Tapi sayangnya nih, saya sempat cari infonya gitu, yang dikhawatirkan termasuk akhirnya dari penelitian itu penelitian dari orang Denmark tadi itu, akhirnya banyak nih yang tertarik, banyak peneliti lain yang tertarik meneliti hubungan antara istilahnya lingkungan geografis dengan genetik gitu. Ternyata tadi berpengaruh gitu. Orang-orang yang suku Bajo tadi itu punya gen khusus yang akhirnya menyebabkan limpanya mereka atau spleennya itu memiliki ukuran 2 kali lipat dibandingkan orang normal, kayak begitu. Jadi ada hubungan yang ternyata dari genetik sama keadaan geografisnya. Yang kemudian pada orang ada orang yang ingin gara-gara ada penelitian itu, ada yang dari Amerika gitu kalau nggak salah, akhirnya mencoba menghubungkan bagaimana kalau misalkan orang yang tinggal di dataran tinggi, misalkan contoh di Tibet kayak begitu, yang memang di pegunungan tinggi yang kadar oksigennya itu pasti minim dibandingkan kita yang ada di daratan. Nah itu ada dikaitkan bagaimana secara genetikanya. Tetapi tadi yang dikhawatirkan ternyata untuk suku Bajo itu karena banyak pengaruh misalkan industri, ada kemudian industri yang perikanan yang kemudian mereka banyak menangkap ikan dan lain sebagainya, ternyata itu mengurangi menyebabkan mereka itu semakin susah untuk ditemui suku Bajonya itu sendiri. Padahal mereka sendiri ketika didatangi sama peneliti Denmark tadi itu, mereka itu sangat tertarik bukan dalam arti tertarik ada bule yang mau meneliti ini, bukannya seperti itu, tapi malah mereka pengen tahu apa yang terjadi pada diri mereka sehingga mereka itu punya kemampuan seperti itu, kayak gitu. Sampai kemudian diruntut karena memang tadi itu dari turun temurunnya memang tinggalnya di laut dan memang sudah terbiasa untuk tadi itu menyelam mungkin dari kecil gitu ya, sehingga secara genetik mereka menyesuaikan diri, beradaptasi dengan lingkungannya, kayak begitu. Nah ini hubungannya kalau dengan ketinggian dari lokasinya itu ternyata bisa diukur tekanannya itu berapa. Nah ini kan kalau misalnya kita yang tekanan barometrik 1 atm yang kita pada umumnya gitu kan 760 mmHg nih. Nah itu kalau misalkan kita semakin posisinya itu lebih menjauh dari permukaan laut, nah itu bisa dihitung menggunakan rumus ini. Dengan Z-nya itu adalah altitude atau ketinggian dari sea level dalam kilometer. Kayak begitu. Nah, sampai di sini mungkin sebelum yang terakhir ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut.
Baik, Pak. Oke. Nah, ini yang bagian terakhir itu adalah transportasi yang secara molekuler tadi itu yang sempat saya sebutkan. Ini mungkin kalian sudah banyak sering ketemu gitu ya di mata kuliah yang lain karena lebih detail lagi mungkin seperti di sel dan jaringan pasti berkaitan dengan ini. Kalau yang karena ini berkaitan dengan metabolisme tubuh dan juga respirasi. Nah, kalau ini lebih lihatnya bagaimana kemudian oksigen yang itu dari lingkungan itu bisa masuk ke dalam tubuh untuk sebagai nanti yang untuk memecah gula untuk metabolisme, dan juga sisanya yaitu karbon dioksida itu bisa nanti keluar dibawa lagi oleh darah dan dikeluarkan lewat paru-paru. Nah, di sini oksigen yang dari lingkungan itu yang ini masuk sampai ke alveolus gini ya. Karena kan masih dari jalur-jalurnya udah panjang gitu kan, mulai dari trakea, bronkus, bronkiolus sampai kemudian ke alveolus. Nah, di sini oksigennya akan berdifusi ke dalam plasma darah. Kemudian di dalam plasma darah dia akan diikat sama hemoglobin yang ada di sel darah merah. Nah, ini dengan keadaan kayak gini pasti harusnya kalian notice nih, ini kayak sistem kompartemen ya. Ada ada plasma darahnya, ada sel darah merah begitu. Nah, kemudian dia oksigennya akan diikat oleh hemoglobin jadi namanya oksihemoglobin atau HbO2. Kemudian di sini HbO2 akan karena udah terikat nih sama sel darah merah, dia akan dibawa ke jaringan. Ya, mana yang butuh butuh oksigen ya untuk melakukan metabolisme, dibawa ke jaringan, dia akan dipisah menjadi hemoglobin dan oksigen. Baru kemudian oksigen akan berdifusi lagi untuk akhirnya dibawa ke jaringan untuk nanti melakukan metabolisme seperti itu. Ini untuk oksigen. Nah, kemudian setelah oksigen masuk ke jaringan, yang terjadi adalah ini ya, yang ini ya. Oh ini di sini. Nah, di dalam jaringan O2-nya tadi itu ini plasma. O2-nya di sini akan bertemu sama ini ya karbohidrat C6H12O2 begitu, kemudian mengalami metabolisme sehingga menghasilkan produk keluaran yaitu CO2 yang berupa gas yang kemudian harus dikeluarkan. CO2 dari jaringan maka akan dibawa ke plasma dengan cara berdifusi juga. CO2 yang sudah berdifusi maka akan berikatan dengan hemoglobin jadi HbCO2, dan juga akan ini ya, jadi ada dua step di sini. CO2-nya berikatan dengan air membentuk karbonat di sini ya, bikarbonat, ion bikarbonat. Membentuk ion bikarbonat yang kemudian itu masih dibawa oleh darah gitu ya. Setelah dibawa oleh darah, ketika sudah mendekati ke alveolus, maka tadi akan membentuk CO2 lagi, membentuk CO2 lagi dibawa ke alveolus, baru kemudian dikeluarkan. Nah, seperti itu prosesnya. Sebenarnya agak rumit ya tapi tadi ya, poinnya adalah lebih ke oksigen dibawa masuk ke ke sel darah merah, diikat hemoglobin, baru kemudian dibawa ke jaringan, pecah lagi, kemudian berdifusi masuk ke jaringan. Proses metabolisme selesai, menghasilkan CO2. CO2 berdifusi lagi ke dalam pembuluh darah, ke plasma, kemudian berdifusi lagi ke dalam sel darah merah, berikatan dengan hemoglobin, membentuk HbCO2 dan H2CO2 yang berikatan dengan air, kemudian akan membentuk itu masih di bawah gitu ya sama darah sampai mendekati ke alveolus. Dia akan pecah lagi, berdifusi ke plasma, baru berdifusi ke alveolus untuk kemudian jadi gas dan dikeluarkan, mengalami ekspirasi. Jadi prosesnya secara transport, secara molekuler seperti itu. Nah, ini adalah akhir materi hari ini. Kita masih ada 6 menit. Ada yang udah ini belum? Yang ngecek di aula. Saya akan coba cek. Kalau misalnya masih belum ada, saya minta tolong
ini ya, kalian berdiskusi di sana. Nanti kalau misalnya ada yang menarik akan kita bahas minggu depan. Ada 3 topik di situ ya. Ada yang pertama adalah COVID-19. Ini berkaitan sama ini ya, sama salah satu tugas dari kelompok apa nih? Ada yang ventilator berkaitan dengan itu. Kemudian ada penyelam yang kalau ini lebih ke penyelam yang profesional. Sama satu lagi yang pendaki gunung. Nanti mungkin minta tolong dijawab di sana. Nah, ini ada satu orang nih yang udah mereply nih. Ini ada Dea. Ini tentang COVID-19. Nah, ini saya bacakan ya sekilas, karena kita juga masih ada waktu. Virus SARS-CoV-19 menyerang sistem pernafasan manusia sehingga menyebabkan banyak kasus kegagalan nafas pada pasien yang mengalami serangan dalam level yang parah. Salah satu alat yang bisa membantu pasien tersebut adalah ventilator. Gitu. Ini yang kalau kalian notice kan kemarin banyak banget istilahnya rumah sakit yang membutuhkan alat ini karena banyak orang yang mengalami kegagalan nafas begitu. Tetapi akhirnya banyak laporan bahwa penggunaan ventilator yang berlebih itu menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan atasnya begitu. Karena tadi ini ya penggunaan ventilator itu kan harus memasukkan selang ke saluran pernafasan sehingga pemberian oksigen itu lebih maksimal gitu. Tetapi ketika pemberian selang tadi itu saluran pernafasannya malah infeksi karena keluar masuk selang tadi itu. Nah, ini jawaban dari dia. Menurut saya penggunaan ventilator memiliki sisi positif dan negatif. Positifnya, nah ini benar ya, membantu suplai oksigen. Karena memang kalau orangnya bernafas secara normal itu sangat susah udara untuk masuk karena memang yang diserang di sini adalah saluran pernafasannya sama si virusnya. Jadi si alat ini membantu menyuplai oksigen langsung ke tenggorokan, bahkan yang parah bisa sampai masuk gitu ya. Kalau ke trakea udah lewat melubangi bagian leher. Nah, ini biasanya ada ini gambar mirip sama gambar-gambar yang ada di bungkus rokok yang ada lubang di lehernya tuh. Itu kalau itu karena ini ya kanker kan ya itu. Nah, itu proses pelubangannya sampai kemudian bisa memasukkan alatnya itu mirip sama itu. Atau orang yang punya namanya itu voice prosthesis, nah itu tuh mirip sama itu bentuknya. Di bagian itu pemasangannya. Negatifnya adalah infeksi jika udara disuplai. Ya, ini udaranya kotor, mungkin terjadi infeksi, atau mungkin tadi karena selangnya, kayak begitu. Yang ini juga nih, lepas pasang mungkin adanya kuman atau bakteri di udara yang nempel pada ventilator. Nah, ini banyak dilaporkan memang itu jadi dilema sendiri. Kalau misalkan ventilatornya itu dilepas, orangnya jadi susah bernafas. Kalau dipakai tadi itu harus benar-benar dijaga agar satu pasti harus higienis, terus kemudian jangan sampai lepas pasang begitu. Banyak sekarang yang mencoba untuk membuat sendiri gitu kan ventilator seperti kemarin ada yang dari LIPI, dari ITB itu ada beberapa yang mencoba mengembangkan pembuatan ventilator itu. Oh, termasuk ini UGM bareng sama Jinos kemarin tuh ada dua produk mereka di ventilator ini yang ketika Jinos sudah launching kemarin itu masih proses kalibrasi dan lain-lain. Saya sempat ikut ininya itu webinarnya mereka itu. Kayak begitu. Atau mungkin ada punya pendapat lain nih. Kira-kira kalau menurut kalian bagaimana pendapat kalian tentang kondisi yang seperti ini? Masih ada 2 menit nih kita. Ini ya, jawabannya masih tetap saya tunggu ya yang di aula. Oke, kalau misalkan belum, nah ini mengingatkan lagi untuk tugasnya seperti yang saya sampaikan minggu lalu ketika ketika kuis itu nanti
berarti minggu depan atau minggu depannya lagi ya? Minggu depan. Jadi pengumpulannya sekarang tanggal berapa? Yang kemarin saya bilang maju 1 minggu, jadi pengumpulannya minggu depan. Jadi minggu depannya kalau misalkan tadi yang kemarin saya bilang saya masih rancu satu materi apa yang saya berikan, kita akan mungkin diskusi terlebih dahulu kan ada 8 topik nih, takutnya nggak nutut waktunya kalau di satu pertemuan. Nanti kemungkinan kalau saya rasa cukup untuk materinya, kita akan banyak diskusi dari topik-topik makalah 8 kelompok ini. Jadi minggu depan deadline-nya jangan lupa segera diskusi dengan kelompoknya agar nanti untuk dari paper dan juga presentasinya bagus hasilnya, seperti itu. Sekian dari saya.